Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Malam hari ini kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Qamar, memasuki ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar." Wa ikhbarun an nufudhi masyiatihi fi khalqih kama akhbara bi nufudhi qadrihi fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ketetapan kami melainkan sekali saja, dan itu seperti kedipan mata. Jadi ketetapan Allah itu berlaku cepat ya, sekali dan seperti kedipan mata. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang pemberlakuan kehendaknya pada seluruh makhluknya. Ya. Jadi jika Allah berkehendak, Allah menetapkan sesuatu, itu cepat sekali. Nggak ada yang bisa mencegah, nggak ada yang bisa menggugat, nggak ada yang bisa menghalangi. Seperti kecepatan kedipan mata kita, cepat sekali. Coba saya cari info kecepatan. Kecepatan kedipan mata itu 57,2 plus minus 25 milisecond. Cepat banget ya. Subhanallah, itu kedipan mata ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran dengan sesuatu yang bisa dinalar oleh manusia, bisa dimengerti oleh manusia. Jadi rata-rata kedipan mata berlangsung sekitar 0,1 detik. Subhanallah. Jadi putusan Allah Subhanahu wa taala apapun terhadap seluruh ciptaannya, ya, itu pasti berlaku secepat kedipan mata, cepat sekali. Kalau kita urusan di antara manusia kan mesti ada proses ini, proses itu, macam-macam gitu kan. Tapi putusan Allah Subhanahu wa taala cepat. Allahu akbar. Ya. Ya, 0,1 detik. 0,1 detik. Cepat sekali. Itulah Allah menggambarkan ya putusannya secepat itu. Taib. Manusia menalarnya. Allah kasih analogi kedipan mata kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sering dipakai analogi semacam ini sering dipakai dalam Al-Qur'an. Taib.
seperti bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa bumi itu terhampar. Ya. Seperti dalam firman-Nya, alam naj'alil arda mihada. Ada sejumlah makna. Mihada itu bisa bermakna layak huni, dan memang itulah bumi satu-satunya tempat yang layak huni bagi semua manusia. Enggak ada tempat lain, walaupun alam semesta sangat luas. Menunjukkan kan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mihada juga bermakna dihamparkan. Gitu. Dihamparkan tuh gimana cara melihatnya? Ya kita normal aja dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita misalnya berjalan gitu. Ya kan terhampar aja. Sama kayak tadi, kedipan mata. Gitu. Enggak melihat misalnya tentang bagaimana sungguhnya kalau misalnya manusia naik terus ke atas, dari atas dan enggak, dari kehidupan sehari-hari aja. Karena saking besarnya bumi dibandingkan dengan manusia yang kecil, jadi bumi itu terhampar. Jadi semestinya nggak perlu ada perdebatan lagi, ya, bahwa ada istilah flat earth atau globe dan seterusnya. Yang kita rasakan aja, bumi itu terhampar, gitu kan? Baik. Karena kita kecil, bumi besar. Sama seperti ini. Ya. Keputusan Allah Subhanahu wa taala seperti kedipan mata, 0,1 detik. Kedipan mata kita. Cukup itu untuk mengerti akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ke sana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kembali ke ayat tadi, wa ma amruna illa wahidah. Dan tidaklah ketetapan atau putusan kami melainkan sekali, innama na'muru bi syai' marratan wahidah. Jadi maknanya bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memutuskan sesuatu itu sekali aja, langsung jadi. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu apa? Kun. Kun aja. Fayakun itu efek dari kun. Jadi kun jadilah maknanya. Fayakun maka jadilah. Jadi yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala apa? Kun. Gitu. Kalau fayakun itu efek dari ucapan Allah. Kun. Ya kan? Artinya pasti jadi. Enggak berulang. Misalnya jadi, enggak jadi. Jadi, enggak jadi. Itu kita, manusia. Kan gitu ya. Tapi putusan Allah Subhanahu wa taala sekali aja. Nih ayatnya ini. Pasti jadi. Gitu. Taib. Dan itu enggak ada yang bisa menggugat, menolak. Ada. Sudah menjadi ketetapan dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Wala nahtaju ila ta'kidin bithaniyatin, dan enggak butuh penegas. Penegas, ucapannya itu 2 kali. Kun misalnya. Jadi. Enggak perlu sekali, 2 kali enggak perlu. Fayakunu dzalika alladzi na'muru bihi hasiran mawjudan kalamhil basar. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya. Jadi maka jadilah apa yang kami tetapkan. Langsung terwujud. Ya, kalamhil basar. Kalamhil basar. Seperti kedipan mata, langsung cepat gitu. Eksekusinya itu cepat. Eksekusinya itu cepat. Begitu Allah putuskan langsung. Kecepatannya seperti kedipan mata. La yata'akhkhar tarfata 'ainin. Tidak tertunda ya sekedip mata juga. Ya udah langsung aja. Tidak tertunda sekedipan mata sekalipun. Artinya tidak tertunda sedikit pun. Jadi. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
kita ini kan nggak tahu nih tentang masa depan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu masa depan. Ya kan? Sementara kita diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menyongsong masa depan dengan amal, dengan usaha, dengan berbuat, kan begitu. Jadi kita menyongsong ketentuan yang baik, kita berharap ketentuan yang baik, itulah yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau misalnya memang itu menjadi milik kita, ya pasti nggak akan lewat, pasti. Kalau itu bukan dari milik kita, ya pasti nggak akan kita dapatkan, gitu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagi orang yang beriman, perkara berhasil ataupun gagal, ya dari sesuatu yang diciptakan, ya itu biasa aja. Karena semua terkait dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada mungkin kecewa sedikit, oke lah, tapi orang beriman nggak boleh terpuruk, nggak boleh putus asa. Dikasih gagalan, ya udah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi kalau misalnya kecewa itu manusiawi, tapi segera move on, segera bangkit, gitu. Bahwa itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah punya rencana yang terbaik bagi hambanya, itu pasti. Ketika berhasil misalnya apa yang direncanakan, ya pasti nggak akan luput, nggak akan lepas, karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu, ya kan. Taib, tentang berapa lamanya, ya itu terserah Allah juga, ya nggak. Kadang seorang nih punya sesuatu misalnya, tapi hanya bertahan misalnya setahun, 2 tahun, kan ada yang seperti itu. Ya udah memang takdirnya hanya sampai di situ saja. Misalnya ada orang tadinya punya rumah bagus, masya Allah, cuman bertahannya sampai setahun 2 tahun, atau punya mobil bagus misalnya, ternyata bertahannya hanya setahun 2 tahun saja, atau bahkan punya pasangan bertahannya sampai sekian tahun. Ya udah memang sampai di situ aja. Tapi bukan berarti berhenti, kan masih ada kesempatan dan peluang yang lainnya. Nah gitu maksudnya. Jadi orang yang beriman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia selalu akan sikapi dengan tenang, gitu. Kalau itu enggak mengenakannya, maka dia bersabar. Kalau itu menyenangkannya, maka dia bersyukur. Itulah orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada mereka yang beriman. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika ilal mu'min. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, seluruh urusannya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Karena memang sungguhnya senang dan susah itu cobaan, semuanya cobaan. Selama hidup di dunia, senang susah itu cobaan, begitu terus. Siapapun orangnya dan status apapun dia, ya, senang susah itu pasti bergilir. Akan tapi tujuan utama kita ada di bumi ini adalah untuk menghamba. Itulah yang diberitakan oleh Allah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Jadi artinya ketika seorang senang, ya tetap dia beribadah, sholat 5 waktu misalnya. Ketika dia susah, tetap beribadah, sholat 5 waktu. Itu cobaan-cobaan. Karena ada juga orang yang dicoba senang, malah jauh dari masjid misalnya. Demikian pula ada juga orang yang dicoba dengan susah, jauh juga dari masjid. Ada yang seperti itu jamaah. Nah, semua peringatan-peringatan dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Bahwa hidup kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih tahu nih ketika seorang mendapatkan anugerah ataupun musibah, semua itu tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia diberi hati, diberi perasaan, itu wajar-wajar saja manusiawi, akan tapi jangan sampai memperturutkan perasaannya, ya,
Jangan sampai memperturutkan perasaannya terus. Tetapi kembalilah selalu kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala apapun perasaannya. Apapun perasaannya. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahlakna asya'akum." Dan sungguh kami telah binasakan ya orang-orang seperti kalian. Amsalakum wa salafakum minal umamis salifah al-mukadzibina bir-rusul. Siapa yang dimaksud? Yaitu mereka orang-orang terdahulu yang mendustakan utusan-utusan Allah. Semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengingatkan kepada mereka yang tidak patuh kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang terdahulu yang menentang para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fahal mim mudzakir, maka apakah ada yang mau mengingatnya? Apakah ada yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran? Ay fahal min mutta'idin bima akhsallahu ulaik. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka, Allah siksa mereka. Ambil pelajaran itu. Wa qaddara lahum minal adab, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka mendapatkan siksaan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 54, ya wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Maka mereka dihalangi. Ya. Maka mereka dihalangi dari apa yang mereka inginkan. Dihalangi. Ya, mereka punya niat buruk, mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fu'ila bi asyaihim min qabl, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang semisal mereka sebelumnya. Dihalangi. Mereka punya rencana buruk. Ya. Ingin memadamkan cahaya Allah, memerangi utusan-utusan Allah, memerangi pengikut-pengikut para rasul yang beriman, ya, supaya mereka bisa semaunya sendiri. Nah ini wahila, maka rencana buruk mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti ini juga sebagai peringatan ya. Baru hari ini tadi pagi kalau saya ada berita bahwa 2,9 ton celeng itu tertangkap di perbatasan itu antara Sumatera dengan Jawa untuk dioplos. Kan itu hama kan, celeng itu kan hama di Sumatera itu, jadi sangat murah, bahkan mau ambil lah gitu. Tapi ada orang-orang yang jahat, mereka sudah atur sedemikian rupa untuk bisa lolos ya, 2,9 ton, dan itu nggak sedikit. Itu yang tertangkap, bagaimana yang bocor, karena pasti itu setiap hari ada aja. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga bagian makar terhadap kaum muslimin, iya kan? Merugikan kaum muslimin. Ya ini yang terkuat. Ya alhamdulillah, petugas masya Allah, dan saya berharap juga lebih ketat lagi, karena orang-orang jahat itu nggak sedikit, ya. Karena kebutuhan daging itu tinggi juga di tengah masyarakat. Jadi ada yang mengoplosnya. Nasallallahu alaihi. Ya. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan kepada mereka yang bertugas, ya, ketegaran, keteguhan, karena bagaimanapun ini bukan bukan tugas yang ringan tentunya. La haula wala quwata illa billah. Artinya sungguhnya lemah sekali sebenarnya kita ini kaum muslimin ini. Ya kita semua di berbagai level tingkatan kan lemah sekali. Ya. Sangat lemah. Gimana kita bisa meriksa sendiri kan? Enggak bisa. Tiba-tiba aja ada di pasar gitu kan. Tiba-tiba aja udah kebeli gitu. Lemah sekali kan? La haula wala quwata illa billah. Kita hanya mohon pada Allah agar Allah memberikan perlindungan pada kaum muslimin muslimat dari rencana-rencana jahat musuh-musuh Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian lanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu
Taib, ada di dalam Az-Zubur. Az-Zubur maktubun alaihim fil kutub allati bi aidil malaikah. Jadi semuanya tertulis pada catatan-catatan amalan di tangan-tangan para malaikat. Jadi setiap orang itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat amalan. Ya, mereka disebut dengan hafadzah. Malaikat-malaikat yang selalu bertugas untuk mencatat amalan manusia, dan mereka ini tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dicatat itu nggak bisa diedit gitu kan. Kalau CCTV masih bisa tuh diedit, ya kan, diatur sedemikian atau dihilangkan. Kalau yang catat malaikat nggak ada yang bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, ya, bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu sangat ketat. Gitu. Sangat ketat. Enggak kelihatan terpasang kamera-kamera itu, tapi melekat. Nah, ini yang disebut dengan waskat, betul, pengawasan malaikat. Ya. Bukan hanya melekat, ya, melekat dan ya, karena pengawasan malaikat itu melekat terus kemanapun manusia, ya, selalu diikuti, catat oleh para malaikat. Ini Allah kata wa kullu syai'in fa'aluh fis zubur. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu fis zubur, ada dalam az-zubur, yaitu catatan amalan yang dipegang oleh para malaikat yang silih berganti ganti shift atau change shift itu di waktu subuh dan waktu asar, itu gantiannya. Ada malaikat yang bertugas di siang hari, ada yang malaikat yang bertugas di malam hari, seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, wa kullu saghiri wa kabir, dan segala sesuatu kecil ataupun besar, min a'malihim, dari amal perbuatan mereka, mustatar majmu'un alaihim, dikumpulkan. Jadi nggak ada yang tercecer, itu nggak ada. Nggak ada yang yang hilang, itu nggak ada. Mustatar fi sahaifihim, pada catatan-catatan amalan mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak tertinggal kecil ataupun besar melainkan semuanya tertulis. Ya, semuanya tertulis, nggak ada yang terluput. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia hadir. Enggak ada yang terlewat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, enggak tercecer kecil ataupun besar. Selalu semuanya terekod dengan baik. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqul, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratidz dzunub, hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Fa innalaha minallahi taliba, ya, karena pasti ada yang nuntut, ya, akan dosa-dosa yang dianggap remeh tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada tuntutannya. Pasti ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wahai Aisyah, hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap remeh, karena pasti ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Artinya jamaah, ya, dari satu sisi kita mengetahui bahwa ada dosa-dosa yang otomatis gugur dengan amal saleh, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian diremehkan, itu maksudnya. Gampang dan seterusnya, jangan. Karena bagaimanapun Nabi mengingatkan,
Hati-hati dari dosa yang dianggap remeh. Pasti akan ada tuntutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-targhib wa tarhib itu selalu ada. Ngasih motivasi dan ngasih ancaman. Akan selalu begitu jamaah. Ya. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ada yang bersifat motivasi, semangat-semangat ya. Janji-janji, tapi ada juga yang bersifat ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, itu begitu. Supaya ibadah itu tetap stabil. Jadi diibaratkan keduanya ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut itu seperti dua sayap pada seekor burung. Kalau misalnya patah salah satunya, maka burung itu nggak akan mungkin bisa terbang. Artinya begini, kalau ada orang yang hanya punya rasa harap saja dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengabaikan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi liberal dia. Jadi liberal, semua dianggap enteng. Gampang. Liberal banget dia sih. Ya, dia remehin apapun. Bahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala kadang dijadikan sebagai bahan candaan, ketawaan, meremehkan. Tapi ketika seorang itu ya hanya condong kepada sisi takut saja, jadi ekstrim nantinya dia, seperti orang-orang Khawarij. Ekstrim. Ya, karena besarnya rasa takutnya, tapi enggak ada rasa harap. Seakan-akan ancaman, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas sekali. Sehingga dia memandang orang lain itu selalu dari sisi ancaman-ancaman. Ya, jadi ekstrim. Maka dua-duanya keliru. Harus ada rasa harap dan juga rasa takut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua-duanya. Makanya dalam Al-Qur'an sering disebutkan itu, dua itu. Ya, motivasi ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang melanggar. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di kebun-kebun dan sungai-sungai. Itu di jannah ada kebun-kebun, ada sungai-sungai. Ya, kebun yang indah, sungai yang indah. Taib, seperti apa? Ya kita nggak pernah tahu. Karena Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik atau dilamunkan di dalam hati akan keindahannya. Tapi kata kebun, ya, kata sungai itu kita mengerti. Jelas ya? Kalau disebut kebun dan sungai, ya kita bisa saksikan sekitar kita. Kalau kita naik ke tempat yang daerah pegunungan, kita menyaksikan kebun-kebun teh yang indah kayak gitu kan. Kemudian ada sungai-sungai mengalirnya. Itu kebun, itu sungai. Indah gitu. Oke. Nah, Allah mengabarkan di jannah itu ada begitu, kebun-kebun dan sungai-sungai. Pertanyaannya, apakah sama dengan apa yang kita lihat di dunia dengan yang ada di akhirat? Apa jawabannya? Ya enggak sama. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kata-kata yang tersebut di dalam Al-Qur'an ya, secara makna itu sama, tapi hakikatnya berbeda antara yang di dunia dengan yang di akhirat. Karena itu kan gaib, nggak kasat mata. Gaib dan nggak kasat mata. Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Ya. Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun begitu. Seperti gini. Nabi SAW mengabarkan yanzilu rabbuna ya ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiganya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa padaku pasti aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni.
Ini keistimewaan dan keutamaan sepertiga malam terakhir. Makanya dianjurkan untuk apa? Tahajud. Nabi mengabarkan nih, ya, Allah turun ke langit dunia. Kata turun kita fahami turun gitu loh. Itu jelas maknanya. Tapi seperti apanya kita nggak tahu karena nggak ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan termasuk perkara gaib. Jadi menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu. Baik, oleh sebab itu ada sebagian orang yang punya pikiran menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka mengatakan begini, Allah itu maha mendengar tapi nggak punya pendengaran, Allah itu maha melihat tapi nggak punya penglihatan. Karena mereka mengatakan bahwa menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu kan pikiran yang keliru jelas. Ya sudah aja ditetapkan bahwa Allah maha mendengar, memiliki pendengaran yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Kan begitu. Mudah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena perkara gaib itu nggak bisa dibagaimanakan selama memang nggak ada berita tentang pembagaimanaannya. Oke? Kayak disebutkan dalam Al-Quran tentang anggur. Apa yang terbayang pada kita kata anggur? Ya, seperti yang di pasar-pasar itu mau warna-warni hijau, ada yang merah, ada yang hitam, kan begitu kan? Anggur itu enak kita makan. Oke, itu anggur. Tapi ketika disebut di surga ada anggur, apa yang terbetik dalam benak kita? Apakah seperti anggur yang kita konsumsi? Ya pasti tidak, kan Rasul mengatakan apa? Enggak seperti itu. Udah itu. Jadi kalau kita memahami kata-kata dalam Al-Quran terkait sesuatu yang ada di akhirat atau terkait sesuatu yang gaib, nggak akan mungkin ada padanannya. Bahkan manusia pun yang masuk ke jannah, kita nih semua nih, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk sebagai penduduk jannah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah seperti ini? Apa jawabannya? Kita nih dengan postur seperti ini, apakah seperti ini saat kita masuk surga? Apa jawabannya? Tidak. Betul. Rasulullah bilang apa? Penduduk surga itu seperti Adam, tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta, 3,5 meter, tingginya 30 meteran atau 27 poin sekian meter. Udah nggak sama kan? Rasulullah pernah bilang ke nenek-nenek, candain, nek di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis dia. Padahal Rasulullah ngomong bener, karena nggak ada nenek-nenek, nggak ada yang peot-peot tuh nggak ada. Mohon maaf nih bapak-bapak yang sudah sepuh ya, nggak ada yang peot-peot. Semuanya berubah. Jadi apa? Muda. Dan usia yang disebutkan Rasulullah antara 33 sampai 40 tahun. Puncaknya masa muda. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan berita tentang hal-hal yang gaib, nggak mungkin disamakan, ya. Oleh sebab itu keliru ketika seorang bikin iklan gitu, iklan pembangunan masjid, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang bangun masjid maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di surga. Digambar rumah kemudian berada di atas awan. Kata siapa? Ini kan sok tahu kayak gini nih. Nggak boleh menggambarkan itu loh. Itu kan artinya menerangkan. Padahal nggak pernah ada informasi seperti itu, gambar itu. Jadi surga itu seakan awan, gitu. Jadi ada rumah, terus bawahnya awan gitu. Subhanallah. Ini kan salah kayak gini jamaah. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Udah sebutin aja Allah akan bangunkan rumah di surga. Seperti apanya kita nggak tahu. Gitu. Kalau disebut rumah ya rumah, kita paham rumah. Tapi seperti apanya ya kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Jelas ya jemaah? Alhamdulillah. Nah, ini hal-hal yang penting karena ini nanti banyak menyangkut keyakinan gitu. Ya, menyangkut keyakinan kita. Allahumma musta'an. Jangan sampai kemudian terkotori dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya sama sekali. Hanya karena imajinasi saja kemudian dibuat, ini nggak benar.
nanti akan berpengaruh kepada sementara keyakinan itu dibangun di atas data yang valid. Ya, kalau hal gaib, data validnya ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, adzan dulu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum dilanjutkan ya saya infokan bahwa ini kajian juga saya siarkan live ya di Instagram. Kalau mau lihat rekamannya juga di Muhammad Yahya LC ya, itu namanya, panjang tanpa spasi. Yang belum silahkan simak di situ, dilihat di situ. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguhnya orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa, makna takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah definisi takwa. Orang-orang yang bertakwa itu di dalam kebun-kebun dan sungai-sungai, di kebun-kebun dan sungai, yaitu di jannah. Fi maq'adi sidqin. Nah ini. Fi maq'adi sidqin. Ya. Maq'adi sidq itu artinya jannah. Ini nama lain dari surga. Maq'adi sidq. Maq'ad itu tempat duduk, sidq yang pasti, indah, nikmat, ya. Fi dari karamatillah, ya, di negeri kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, itu jannah. Wa ridwanih, di negeri keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu jannah. Wa fadlih, dan negeri keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amtinanihi, di negeri yang isinya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa jaudihi, di negeri kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanih, di negeri yang isinya anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu jannah. Taib. Ya, mereka berada di kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang indah. Taib. Lalu Allah mengatakan inda malikin muqtadir. Inda malik, di sisi Allah. Malik adalah al-malik, yang maha raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muqtadir, itu dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir segala sesuatu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, al-muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabira min nur. Jadi orang-orang yang adil, siapapun dia, orang-orang yang adil di sisi Allah di hari kiamat kelak, itu di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Oke, kata mimbar kita tahu, mimbar ya terbuat dari cahaya, kita nggak tahu seperti apanya. Oke, nah mimbar maknanya jelas, tapi mimbar yang di sana kita nggak tahu, tapi maknanya kita pahami. Jelas ya jemaah? Ini kan semuanya termasuk perkara gaib. Kemudian an yaminir rahman, mereka di sebelah kanan Allah yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Lalu Nabi mengatakan begini, wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan. Taib. Ini berita dari Nabi SAW, dan kita tidak membagaimanakannya. Gitu. Ya udah, kita imani saja memang begitu. Seperti apanya kita nggak tahu, tapi Nabi bilangnya begitu. Ini kan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memiliki tangan. Seperti apanya ya kita tidak tahu. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa Allah itu berorgan seperti kita manusia punya organ. Dan kita tidak dikatakan bahwa itu adalah organ. Tidak. Kita manusia punya organ, tangan, kaki, itu organ kita. Tapi itu tidak kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada informasi. Informasinya bahwa Allah memiliki dua tangan dan dua-duanya kanan. Seperti apanya kita enggak tahu dan enggak mungkin kita bayangkan seperti apa. Membayangkan itu kalau ada yang dianalogikan. Kalau enggak ada, ya sudah. Jangan sampai kemudian menolak ini. Ini berita dari Nabi SAW. Mari kita diajarkan di sini cara mengimani berita-berita tentang sifat-sifat Allah.
Ya udah biarkanlah sebagaimana datangnya. Jangan kemudian dipikirkan bagaimana, karena akal kita nggak akan sampai. Yang pasti sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya, nggak sama. Dan nggak boleh membagaimanakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti Allah seperti ini, nggak bisa. Itu dilarang juga. Jadi begitulah cara mengimani hal-hal yang gaib. Ya, kalau nggak ada keterangannya, kita nggak akan mengulasnya. Ini ujian-ujian dan cobaan-cobaan bagi manusia ketika datang ayat-ayat dan hadis-hadis terkait hal-hal yang gaib. Saat nggak ada keterangan sama sekali, yaudah kita imani sebagaimana datangnya. Maknanya kita pahami, hakikatnya itu yang tidak kita mengerti, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang tidak diberitahukan kepada kita. Tidak diberitahukan kepada kita. Baik. Kemudian alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walah. Ya. Siapa mereka yang ada di mimbar-mimbar dari cahaya? Itu mereka yang selalu bersikap adil. Ya. Ketika mereka putuskan hukum di tengah-tengah mereka. Ya. Setiap manusia itu punya putusan, walaupun dia sendiri, dirinya sendiri, pasti akan dihadapkan satu di antara dua pilihan. Nah, putusan dia ini sesuai nggak dengan ketetapan Allah dan Rasulnya? Apalagi yang diberi mandat, yang diberi amanah oleh Allah besar, sebagai pemimpin besar, artinya pertanggungjawabannya lebih berat gitu loh. Taib. Dan mereka yang bersikap adil, jemaah, itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Siapapun dia. Dan keadilan itu sumbernya dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Kalamullah, yaitu Al-Qur'an, di dalamnya adalah keadilan. Maka siapa yang ingin berbuat adil, ikutilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai kita dari tafsir surat Al-Qamar, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita memasuki surat Ar-Rahman. Sebelum ditutup masih ada beberapa menit, tinggal berapa menit? 7 menit, silakan jemaah. Ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Silakan. Mau nanya Ustadz, walaupun di Lauh Mahfuz itu kan sudah tertulis takdir ya, tapi kan Allah kan Maha Kuasa kan, bisa saja kan walaupun sudah tertulis, kalau dengan misalnya kita berdoa Allah berkehendak, apa yang tertulis itu bisa berubah kan, bisa saja. Kata siapa? Saya kalau ada informasinya oke. Masalahnya nggak ada informasi itu. Iya, pengabulan itu pasti sesuai dengan ketetapan Allah, nggak akan pernah berubah. Gini, jadi Allah menakdirkan segala sesuatu, dan apa yang ditakdirkan itu pasti akan berlaku. Oke, nggak akan pernah berubah. Nah, terus bagaimana dengan ayat ini penting ya? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau merubahnya. Ya kan? Oke. Jamaah, perubahan itu kalau diketahui awalannya dan akhirannya. Misalnya awalnya hijau jadi merah, atau merah jadi hijau, ada perubahan. Kalau kita nggak tahu awalannya dan akhirannya, bagaimana mungkin bisa tahu adanya perubahan itu? Jelas ya? Itu yang pertama. Terus terkait ayat tadi, ayat itu berbicara terkait masa depan kita. Ya, masa depan kita dari sekarang. Sekarang misalnya seorang dalam keadaan kurang sejahtera, misalnya startnya begitu. Pertanyaannya, bisakah di masa depan berubah dari yang sekarang ini? Apa jawabannya? Bisa. Pertama, dengan doa. Kedua, dengan usaha.
Tentunya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Oke? Perubahan dari titik itu sampai di titik berikutnya, itu kan perubahan. Apakah itu merubah yang ada di Lauhul Mahfuz? Apa jawabannya? Tidak, sama sekali. Karena yang ada di Lauhul Mahfuz gak akan pernah berubah, jamaah. Kita itu hanya menilai perubahan setelah apa? Ya, setelah kita mengetahui awalan dan akhiran. Gitu. Maka ayat tadi itu menerangkan untuk melihat masa depan. Ayo berubah lebih baik. Bisa. Tapi bukan berarti merubah yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya kasih ilustrasi. Dan kita bisa melihat nih, ya, perubahan-perubahan pada manusia itu ketika dia sudah meninggal dunia. Dari biografinya. Coba ya. Misalnya dia hidup mulai tahun 20, meninggal tahun 2000. Berarti 80 tahun. Dari kecil tuh ya. Kok dikasih garis gitu, seperti bagan gitu ya, atau chart gitu. Type. Kita kulik masalah ekonomi saja. Kira-kira bagaimana itu garis-garisnya? Apakah gini terus atau kayak gini? Atau bagaimana? Apakah itu perubahan? Yaitu perubahan dari satu titik ke titik berikutnya. Perubahan bukan? Iya perubahan. Tapi memang begitulah yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Jelas? Nah itu. Jadi bukan berarti ketika kita berdoa, kemudian kita menjadi lebih baik, itu artinya berubah yang ada di Lauhul Mahfuz. Gak ada keterangan begitunya. Karena Allah mengatakan bahwa apa yang sudah ditetapkan pasti berlaku. Cuman kita sekarang ini dalam menatap masa depan, kita bisa merubah dari yang sekarang ini kepada yang lebih baik, dan itu tidak merubah yang ada di Lauhul Mahfuz. Jelas? Gitu keterangannya. Oke. Ada lagi? Silakan. Tadi saya bilang itu yang mencatat ini, kita kan tahu kan hati Yeah. yang baik dan buruk itu, apakah seperti itu namanya ada namanya Ratib itu, atau memang ya tadi bolak-balik tapi dia juga gitu. Dalam ayat disebut wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sebut hafizin ya, atau disebut dengan hafadzah. Raqibun atid itu sifat mereka yang selalu mengawasi, bukan nama mereka. Namanya adalah hafadzah. Kalau raqibun atid itu adalah perbuatan mereka yang selalu mengawasi. Raqib selalu mengawasi. Atid dia jauh, dia nggak jauh, dia selalu dekat dan selalu mengawasi hamba-hambanya. Akan tapi sebutan malaikatnya adalah hafadzah, itu yang selalu menjaga dan mengawasi. Demikian. Ada lagi? Udah habis waktunya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.